Perkenalkan, nama saya Nisa Romana, NIM H0711811313. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pemantau Cuaca, dalam hal ini angin, berbasis mikrokontroler. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Kecepatan angin di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi berdasarkan hasil statistik BMKG. Kecepatan angin yang tinggi bisa menjadi ancaman bencana. Indonesia pun merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayah negaranya adalah permukaan laut. Maka, Indonesia sangat rentan terhadap bencana yang diakibatkan oleh cuaca yang buruk. Salah satunya, bencana puting beliung yang diakibatkan oleh kecepatan angin yang melebihi batas. Untuk itu, diperlukan suatu alat atau aplikasi untuk memantau keadaan cuaca dengan mengukur kecepatan angin dan suhu udara. Mikrokontroler Arduino Uno merupakan sebuah mikrokontroler Atmega 328 yang memiliki flash memori dan RAM. Mikrokontroler ini dapat dihubungkan dengan sensor yang dapat mendeteksi kondisi sekitarnya. Salah satunya sensor kecepatan angin atau anemometer. Sistem ini dirancang untuk melakukan pemantauan kecepatan angin untuk mendeteksi dini potensi bencana alam akibat cuaca buruk di titik yang sudah ditentukan. Data yang dibutuhkan adalah besar kecepatan angin dan besar suhu. Untuk itu dibutuhkan sensor kecepatan angin dan sensor suhu DHT22 dalam perancangan arsitektur sistem ini. Sedangkan untuk mengirim data ke aplikasi, digunakan sebuah perangkat bernama XB. Selanjutnya, bagian yang kedua, rumusan masalah. Di mana rumusan masalah di sini terbagi atas 4. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kecepatan angin yang dihasilkan dari sensor. Kemudian, bagaimana cara mengalibrasikan dua data yang didapat dari mikrokontroler. Selanjutnya, bagaimana cara mengolah dan menyajikan data dari mikrokontroler. Dan terakhir, bagaimana cara menentukan potensi bencana yang disebabkan oleh angin. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, mikrokontroler menggunakan series Arduino Uno. Dan sensor yang digunakan adalah sensor kecepatan angin dan sensor suhu. Kemudian XB Shield, di mana terdapat satu perangkat XB Shield pada tiap mikrokontroler Arduino untuk mengirimkan data pada aplikasi. Kemudian, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi berbasis web dengan bahasa PHP dan JavaScript. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah alat yang dapat menjadi sistem pemantauan cuaca menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, di mana alat ini dapat mengetahui kondisi perubahan kecepatan angin dan suhu udara secara real-time sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan solusi pemantauan kecepatan angin di area yang rawan terjadi bencana dengan menggunakan sensor berbasis mikrokontroler Arduino. Bagian yang kedua atau bab 2, studi pustaka, yang terdiri atas 7 bagian. Yang pertama yaitu angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar, yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Angin diberi nama berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Salah satu ancaman karena kecepatan angin di Indonesia adalah angin puting beliung. Angin puting beliung dapat terjadi di mana saja, di darat maupun di laut. Angin ini umumnya terjadi pada siang atau sore hari, lebih sering terjadi pada musim pancaroba. Luas daerah yang terkena dampaknya yaitu sekitar 5-10 km, karena itu bersifat sangat lokal. Angin puting beliung tidak dapat diprediksi secara spesifik, namun dapat dirasakan tanda-tandanya sekitar 30 menit
sampai 1 jam sebelumnya. Tanda-tandanya antara lain ialah suhu yang tinggi, panas, atau pengap, lalu pepohonan di sekitar kita bergoyang dengan cepat. Selanjutnya, mikrokontroler Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler open source berbasis mikrokontroler microchip Atmega 328. Papan ini dilengkapi dengan set pin input-output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi atau pelindung dan sirkuit lainnya. Papan ini memiliki 14 pin input-output digital dan 6 pin input-output analog dan dapat diprogram dengan Arduino IDE melalui kabel USB Tipe B. Arduino Uno dapat didukung oleh kabel USB atau dengan baterai 9 volt eksternal meskipun menerima tegangan antara 7 dan 20 volt. Selanjutnya, sensor anemometer. Fungsi anemometer yaitu sebagai perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Dengan anemometer, kita dapat memperkirakan cuaca pada hari tersebut. Selain itu, anemometer juga dapat difungsikan sebagai alat pendeteksi cuaca buruk seperti angin topan atau badai. Pada dasarnya, anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin dalam fenomena terjadinya hembusan angin. Contohnya, untuk mengukur aliran angin pada saluran atau pengukuran arus terbatasi seperti angin atmosfer. Selanjutnya yaitu sensor suhu DHT22. Sensor DHT22 adalah komponen dengan digital output yang mampu menghasilkan temperatur suhu udara yang akurat. DHT22 memiliki keakuratan yang tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. DHT22 juga mempunyai kelebihan yaitu jarak transmisi hingga 20 meter serta penggunaan daya yang sangat rendah. Pada penelitian ini, sensor suhu digunakan untuk mendeteksi udara di sekitar lokasi. Selanjutnya, protokol ZigBee. ZigBee merupakan sebuah standar komunikasi wireless. ZigBee dikembangkan oleh aliansi perusahaan yang disebut dengan ZigBee Alliance. Keunggulan dari ZigBee adalah harga yang murah dan rendahnya konsumsi energi yang dibutuhkannya. Akan tetapi, ZigBee memiliki kelemahan dalam kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data maksimal pada standar komunikasi ZigBee adalah 250 kbps. Oleh karena itu, ZigBee jarang sekali digunakan untuk melakukan transfer data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu XBee modul. XBee adalah sebuah merek yang dikeluarkan dari perusahaan Digi Internasional untuk sebuah modul komunikasi radio. Perangkat XBee dibuat oleh Digi Internasional dengan memiliki 2 seri tipe yang berbeda. Setiap seri menggunakan standar komunikasi yang berbeda. XBee seri pertama menggunakan standar komunikasi IEEE 802.15.4, sedangkan XBee seri 2 dapat diatur menggunakan standar komunikasi IEEE 802.15.4 atau ZigBee. Selanjutnya, XBee Shield. Fungsi XBee Shield ialah menghubungkan perangkat Arduino dengan XBee modul. XBee Shield bisa berfungsi dengan baik pada XBee seri atau 1 maupun 2. Yang terakhir, PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman skrip yang banyak digunakan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan dalam bahasa Hypertext Markup Language atau HTML. PHP juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman dengan tujuan umum. Bahasa pemrograman ini bekerja pada sisi server. Pada saat penjelajah web meminta dokumen PHP, server web langsung menggunakan modul PHP
untuk mengolah dokumen tersebut. Jika pada dokumen terkandung fungsi yang mengakses basis data, maka modul PHP menghubungi server basis data yang bersangkutan. Dokumen yang berformat PHP dikembalikan ke server web dalam format HTML, sehingga kode PHP tidak tampak di sisi penjelajah web. Bagian yang berikutnya yaitu bab 3 metodologi, yang terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, waktu dan tempat, di mana waktunya yaitu akan dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November tahun 2021, yang berlokasi atau bertempat di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Selanjutnya pada tahapan penelitian, yang pertama yaitu studi literatur terkait, kemudian mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian dilakukan perancangan alat, setelah perancangan alat maka dilakukan perancangan website, selanjutnya dilakukan pengujian sistem, dan kemudian ditarik kesimpulan. Bagian yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana terbagi atas 2, yaitu proses mendeteksi suhu udara dan proses mendeteksi nilai kecepatan angin. Di mana yang membedakan di sini adalah inisialisasi digital pin sensor pada proses mendeteksi suhu udara dan inisialisasi analog pin sensor pada proses mendeteksi nilai kecepatan angin. Selanjutnya yaitu rancangan sistem, di mana saat sistem dimulai maka akan menerima input data dari sensor, kemudian dilakukan pengolahan dan pengiriman data, kemudian dilakukan pengolahan data hasil pengiriman, kemudian hasilnya sebagai output, dan kemudian sistemnya selesai. Kemudian pada deskripsi data, sumber data adalah dari sensor anemometer dan sensor DHT22 yang dihubungkan dengan menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai pengolah data yang kemudian akan dikirimkan dengan menggunakan XBee. Pengiriman data dari XBee menuju ke pos pemantau cuaca dilakukan secara terus-menerus. Pada pos pemantau cuaca terdapat sebuah komputer server yang digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah hasil yang interaktif. Dan terakhir yaitu pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian seluruh sistem atau alat yang sudah dibuat, yakni meliputi sensor DHT22, anemometer, dan mikrokontroler. Kemudian pengujian kinerja dalam penelitian ini dilakukan secara keseluruhan ketika tahap pembuatan alat telah selesai. Pengujian dilakukan dengan cara meletakkan alat di lahan yang lapang dan tidak bertajuk, serta bisa juga diuji dalam ruangan dengan bantuan beberapa benda, misalnya seperti kipas angin dan lain-lain. Uji kinerja meliputi keberhasilan alat dan dalam hal pemenuhan kriteria desain pada bagian sistem akuisisi data dan bagian transmisi data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.